Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat sebuah permainan taktikal indah dari pecatur asal Azerbaijan, Ertaj Safarli. Ini adalah game dari European Team Championship 2025 ketika Safarli berhadapan dengan Sanan Jugirov. Permainan dimulai dengan E4, lalu Sanan memilih kerokan defense, D4, D5, E5, advance variation, gajah F5, H4, lalu H5, gajah diadu. Setelah gajah makan gajah, main 3 makan gajah. Di posisi ini, Sanan Jugirov melancarkan skak, dan secara mengejutkan, Safarli memilih untuk memberikan sebuah pion sebagai hadiah. Jugirov menerima pion, skak, tapi kemudian Safarli mengembangkan kuda ke petak D2. Pengorbanan sebuah pion untuk mendapatkan sebuah tempo adalah hal yang lumrah pada level atas. Dengan pengorbanan pion, Safarli berhasil membuat lajur B menjadi terbuka. Di posisi ini, Jugirov mendorong E6, lalu benteng ancam menteri, sehingga menteri mundur untuk jaga pion. Kemudian kuda E2, dan Sanan Jugirov mendorong B5. Jugirov tidak ingin memelihara pion lemah, oleh karena itu pion diperintahkan untuk maju. Selanjutnya, Ertaj mendorong A4. Dengan demikian, langkah ini akan membuka lajur B dan merusak struktur pion hitam. Tapi Sanan mendorong B4. Setelah itu, kuda B3, menteri B7, menteri F3, lalu kuda D7. Kemudian, rokade. Selanjutnya Sanan mengeluarkan kuda E7, dijawab dengan gajah ancam kuda. Dan di posisi ini, Sanan mendorong K5. Setelah itu, kuda ke petak G3 dipilih oleh Ertaj. Terlihat menyerang pion. Langkah ini sesungguhnya merupakan langkah yang tidak akurat. Namun langkah ini memprovokasi hitam untuk mendorong G6. Langkah hitam bertujuan untuk merusak struktur pionnya. Namun ini menciptakan lubang pada pertahanan sayap raja. Selanjutnya Ertaj menempatkan gajahnya untuk serang benteng. Dan sesungguhnya langkah ini adalah langkah yang tidak akurat. Tapi Sanan Jugirov tidak menyingkirkan gajah. Dia memilih untuk menempatkan benteng di petak G8. Kemudian Ertaj mendorong C3. Berniat untuk membuka lajur B. Kemudian kuda mundur C8, pion makan pion, pion makan pion. Oleh karena itu, A5. Dengan langkah ini maka pion tetap terjaga. Selain itu, pion A5 juga menjaga petak B6. Pada langkah selanjutnya, Sanan Jugirov menukar kuda dengan gajah. Setelah pion makan kuda, maka pion-pion putih mengontrol banyak petak penting. Sanan Jugirov kemudian memainkan manuver kuda ke petak A7, lalu benteng FC1, kuda B5, kuda E2, menteri C7. Di posisi ini, Ertaj Safarli kembali memainkan sebuah pilihan langkah yang tidak begitu akurat dengan kuda C5. Langkah ini membuka serangannya pada pion B4, tapi juga mengizinkan hitam untuk mendapatkan pionnya. Sanan Jugirov merespon dengan langkah terbaik, gajah makan kuda. Setelah benteng makan gajah, benteng makan pion. Kemudian menteri E3. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa hitam sedikit lebih unggul. Selain itu, hitam unggul secara material karena dia menang 2 pion. Namun demikian, Ertaj Safarli ternyata memiliki langkah-langkah yang menarik beberapa langkah ke depan. Sanan Jugirov di posisi ini membawa raja ke petak D7. Setelah itu, sebuah manuver kuda ke petak ke-4. Di posisi ini,
Sanam Jugirov memainkan langkah masuk akal, namun sebuah blunder. Langkah itu adalah kuda C3, ancaman pada benteng putih. Pekatur biasa seperti saya barangkali berpikir bahwa langkah terbaik untuk putih adalah mengambil pion B4, mengamankan benteng sekaligus mendapatkan sebuah pion. Namun di posisi ini, Ertaj Shafarli bukanlah pemain biasa. Alih-alih menyelamatkan benteng, Ertaj menempatkan kudanya di petak D3. Sebuah langkah yang begitu brilian. Shafarli menyadari bahwa sekarang dia unggul waktu dan Jugirov akan tertekan. Sanam Jugirov kemudian menerima benteng. Dia menghabiskan lebih dari 2 menit untuk langkah ini. Dan sekarang, dia hanya punya 39 detik. Shafarli kemudian melancarkan serangan dengan kuda E5, skak. Sampai pada posisi ini, hitam memang unggul sangat besar dalam material. Tapi, dalam hal posisi, hitam akan dihajar habis-habisan. Apabila di posisi ini raja mundur ke petak D8, maka benteng makan benteng. Menteri makan benteng akan dijawab dengan kuda makan pion, skak ser. Putih akan menang. Dan apabila raja ke petak E8, maka benteng makan pion. Menteri terancam. Setelah menteri ke petak B7 misalnya, maka menteri H6 bersiap menyerang benteng dan juga pion. Apabila hitam menarik nomor kuda untuk menjaga pertahanan, maka semuanya akan terlambat setelah menteri ke petak H7 untuk ancam benteng. Benteng bisa menyelamatkan diri, tapi kemudian benteng makan pion, skak. Tentu saja, pion makan benteng akan membuat hitam kehilangan menteri. Setelah langkah logis misalnya raja lari ke petak D8, maka menteri G7 ancam benteng. Apabila benteng menghindar ke petak E8, maka benteng makan benteng, raja makan benteng, kemudian menteri G8, skak mat. Di posisi ini, dalam kondisi yang sangat tertekan, Sanam Jugirov membawa raja ke petak C8. Setelah itu, Ertaj memukul pion, skak ster. Kuda kemudian mundur C3, lalu benteng makan menteri, raja makan benteng, dan kuda makan pion. Sanam mencoba untuk melindungi pionnya, kemudian kuda mundur E5, persiapan dorongan F7, benteng C8, F7, raja B7, dan kuda D7, ancaman forking dan promosi pion. Benteng kemudian mundur, dan menteri makan pion, ancaman skak mat. Sanam Jugirov coba untuk serang menteri, namun selanjutnya menteri E7. Sampai di posisi ini, Jugirov akhirnya menyerah karena pion putih sebentar lagi akan promosi dan pionnya sedang terancam. Bagaimanapun juga, tidak ada peluang bagi hitam untuk menang kecuali mengharapkan keberuntungan. Dan pada pekatur level elit, mengharapkan keberuntungan adalah hal yang sangat sia-sia.